Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini juga Bapak Ibu, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu, waktu Ibu dalam acara ini. Saya tahu Bapak Ibu dengan kesibukan Bapak Ibu semua, ada yang ngajar, ada yang ngasih tugas ke anak, dan meninggalkan beberapa kegiatan KBM-nya. Saya minta maaf. Dan jujur Bapak Ibu, saya senang Bapak Ibu bisa berkumpul di sini walaupun sebentar dalam rangka pengimbasan atau sharing ilmu. Di sini juga Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, tetapi tujuan utama kita kumpul di sini untuk acara pengimbasan atau sharing informasi atau sharing ilmu dan praktik baik yang saya dapatkan waktu di BIMTEK kemarin. Sedikit cerita Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ada di sini. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, saya baru sudah menyelesaikan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis dengan tema calon fasilitator daerah pelatihan guru BK hebat di Bangka City. Dan hari ini saya pengimbasannya ke Bapak Ibu semua. Dan yang kami pelajari Bapak Ibu itu ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama Bapak Ibu itu kami mempelajari jurus kenali potensi. Itu secara garis besarnya Bapak Ibu, guru membantu siswa untuk mengenali minat, bakat atau kemampuan siswa dalam bentuk asesmen yang sistematis. Terus yang kedua itu kami mempelajari kelola emosi Bapak Ibu. Di situ peran guru mengajarkan siswa untuk memahami, mengenali dan mengelola emosi mereka secara sehat. Terus yang ketiga kami mempelajari tumpukan resiliensi. Di sini guru mengembangkan daya lenting anak atau ketahanan ketika anak tersebut terkena menghadapi tantangan atau mengalami kegagalan. Yang keempat itu ada jaga konsistensi. Di sini peran guru menumbuhkan kegiatan positif ke anak secara berulang-ulang dan terus-menerus. Intinya membuat kebiasaan yang positif secara terus-menerus. Yang kelima Bapak Ibu, kami mempelajari jalin koneksi. Untuk jalin koneksi ini garis besarnya memperkuat hubungan antara guru dan murid ketika kita melakukan proses konseling. Dan yang keenam kami mempelajari kolaborasi. Untuk kolaborasi ini Bapak Ibu, poinnya kita harus bekerja sama antara guru, murid, pihak sekolah, pihak instansi lainnya, upaya untuk perkembangan siswa. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, ada jurus menata situasi. Jurus ini sebagaimana sekolah kita membuat merasa aman, nyaman dan menggembirakan. Tetapi Bapak Ibu, karena pertemuan kita singkat, untuk hari ini kita hanya mempelajari 1 jurus. Dan saya menyiapkan jurus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu jurus tumbukan resiliensi. Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk mendapatkan jurus yang ketiga ini? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum siap, di sini Bapak Ibu, saya mengajak untuk nyanyi-nyanyi bersama tentang lagu 7 jurus BK hebat. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa.
Boleh berdiri Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Bapak Ibu, saya garis bawahi. Di sini saya bukan sekedar transfer materi, tetapi lebih cenderung kita diskusi, terus kita kolaborasi dan menyamakan persepsi kita Bapak Ibu untuk mengoptimalkan peran guru wali. Itu yang utamanya. Dan peran mereka juga di sekolah. Dan di sini saya menjelaskan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Ini ada Bapak Ibu, ada aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Nanti di awal nanti ada game membangun menara dengan kartu Bapak Ibu. Selesai itu kegiatan refleksinya, diskusi menggali makna di balik permainan tersebut. Terus konsepnya nanti saya menjelaskan tentang apa itu daya lenting, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, terus ada ordinary magic dan sebagainya. Dan nanti terakhir Bapak Ibu, nanti ada kegiatan memberi umpan balik dengan jurus burger. Nanti kita pelajari satu persatu. Bapak Ibu, siapa yang ingin berbicara di depan? Yang ingin membaca? Ada? Izin Pak Ben, silakan dibaca Pak Ben. Iya, hanya baca. Ya, duduk. Oke, terima kasih. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar terus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri
dan konsentrasi, siluman mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Iya, jadi ceritanya hari ini Bapak Ibu, kita menjadi calon pendekar Bapak Ibu. Di sini selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbukan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman big mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu bisa menguasainya. Sebelum kita bahas apa itu daya lenting dan sebagainya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silakan bikin 2 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan properti disusun agar menjadi menara. Nanti tugas Bapak Ibu, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenang. Nanti akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jika menara roboh, ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Bapak Ibu, kita sepakati ya, ini kelompok A, ini kelompok B. Oke. Jadi Bapak Ibu, tugasnya silakan Bapak bekerja sama dengan satu sama yang lain, bikin menara setinggi mungkin. Kita bikinnya di atas meja Bapak Ibu. Ini untuk kelompok A, silakan disusun strateginya. Jangan mulai dulu. Nanti saya kasih waktu, kita sepakati 3 menit. 3 menit kita bikin menara Bapak Ibu. Dan bebas, nggak harus patokan yang ada di gambar Bapak Ibu. Bebas. Intinya bikin setinggi mungkin. Nanti dari pihak lawan nanti ada istilah angin ribut Bapak Ibu. Nanti mereka menggunakan buku kecil untuk Jadi masing-masing kelompok silakan diatur strateginya seperti apa. Oke, ini kelompok B, monggo. Pokoknya strategi masing-masing Bapak Ibu. Silakan buka Bapak Ibu. Kita mulai, bentar lagi saya atur waktunya dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bisa kita mulai. Pokoknya Bapak Ibu gak harus duduk, boleh berdiri, boleh bikin menara, bebas Bapak Ibu. Yang jadi patokannya nanti kita ukur siapa yang paling tinggi, itu aja poinnya. Kita mulai ya Bapak Ibu, 3 menit dari sekarang. Ya, setinggi-tingginya silakan disusun fondasi awalnya. Ayo Bapak Ibu silakan diatur strateginya.
strategi masing-masing. Pokoknya aturannya bikin menara setinggi mungkin, Bapak. Patokannya tinggi. Pokoknya yang jadi patokan tinggi ya Bapak Ibu, bukan tinggi ke samping Bapak Ibu. Iya, tinggi ke atas. Semuanya Pak. Jangan duduk di meja ini. Waktu tersisa Bapak Ibu tinggal 50 detik. Tiga puluh detik Bapak Ibu. Untuk angin ributnya Bapak Ibu, tim lawan yang mengujinya. Oke, selesai Bapak Ibu, selesai. Oke Bapak Ibu, silakan berdiri menjauh dari mejanya tersebut. Di sini Bapak Ibu silakan dicari satu kelompok temannya yang bakal menguji satu sama yang lain. Iya, jadi angin ribut kita sepakati menggunakan ini Bapak Ibu. Iya, menggunakan ini medianya. Terlalu besar, oke, kita sepakati. Stop dulu Bapak Ibu. Oke, untuk kelompok A siapa yang jadi angin ributnya? Silakan maju ke depan. Yang untuk kelompok B siapa yang jadi angin ributnya? Pak Nasrul. Oke, silakan maju ke depan. Silakan maju. Pak Nasrul, silakan maju ke depan dulu Pak Nasrul. Kita sepakati, kita kasih kurang lebih sekitar satu tangan saya ya Bapak Ibu. Jadi Pak Nasrul boleh mengujinya nanti dari sini. Di sini posisi ujinya. Terus untuk Ibu Fitri ya kurang lebih dari sini nanti Bapak Ibu ya ujinya di sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita mulai dari Pak Nasrul, silakan diuji. Oke, percobaan hanya 3 kali.
Oke, yang kesempatan terakhir. Sekarang tim A yang menguji tim B, mundur dikit dulu. Oke, silakan. Oke, silakan dimulai. Ya. Lagi Bapak, lagi. Masih dua kesempatan lagi. Masih dua kesempatan lagi. Lagi. Satu lagi Bapak Ibu. Ibu Fitri, satu lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi terkait permainan tersebut. Di sini kegiatan refleksi dan diskusi. Saya minta atau saya berharap nanti satu kelompok, satu perwakilan menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini dalam bermain kartu menara. Jadi kelompok A apa dari kelompok B dulu nih? Kelompok B. Oke. Terima kasih. Ini menjawab 3 pertanyaan. Iya. Oke, jadi kalau itu pertanyaan ketika mengarahkan ya atau bahkan kelompok, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Yang jelas kalau ditanya apakah ada frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, itu tidak ada ya. Jadi yang ada perasaan khawatir gitu. Kalau frustasi enggak, saya enggak frustasi gitu. Apalagi putus asa. Kalau menyalahkan ya juga, kan jadi kita udah sepakat tadi. Intinya ini, pokoknya semua dengan usahanya mencoba dari beberapa menara, yang terakhir adalah bisa berdiri gitu. Terus bagaimana emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya? Kalau ini proses buatnya. Jadi tadi emosi kami itu karena waktu itu terbatas. Jadi pengen segera berdiri gitu. Yang tadinya pokoknya asal jadi aja. Dari beberapa percobaan yang ketiga kalau tidak salah ini alhamdulillah bisa berdiri. Jadi itu jujur aja ada semacam tekanan, ada semacam khawatir gitu. Proses enggak kalau saya. Terus yang kedua ini apa pelajaran paling berharga tentang daya letih atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing. Jadi tadi kita memang beberapa kali gagal karena semua itu berusaha, semua memang berusaha tadi, semua berusaha. Ada yang sendiri, ada yang berdua. Termasuk saya tadi juga berusaha sendiri. Terakhir ini jadi oleh Bapak oleh seperti Ibu Fitri, Ibu Anindya. Jadi alhamdulillah ini kami itu sangat berusaha keras gitu. Tadi saya anggap itu memang sangat berusaha keras. Jadi kami ini benar-benar serius gitu, banget makanya kalau menurut saya gitu kan. Alhamdulillah hari ini berdiri gitu. Terus ketiga di luar permen ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata baik personal maupun di rumah. Gimana kalian pernah merasa mendarat dan bodoh kan? Kalau di luar permen ini ya yang namanya hidup gitu kan, semua kita alami, susah, senang, gembira, sedih, bahkan terpuruk gitu kan, kita alami itu gitu. Cuman satu hal kalau saya sih ngelola pikiran itu ini, saya satu hal baik, saya pribadi asal mabuk kabel itu saya khawatir banget gitu. Jadi jujur saja itu penyakit yang tidak saya inginkan gitu kan. Mungkin pernah lihat di medsos orang cowok itu kalau demam nggak bisa ngapain, saya beda, saya demam masih bisa aktivitas. Jadi asam lambung saya nggak bisa ngapain, jujur aja itu. Jadi kalau orang bilang laki-laki itu demam nggak bisa ngapain, kalau saya nggak asam lambung, itu memang benar-benar yang saya khawatirkan selama hidup saya gitu. Jadi mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan saya mau nambahkan?
Tepuk wow. Kasih. Kasih wow. Untuk kelompok B, ya. Oke, terima kasih Pak Refli untuk menjawab refleksi dan diskusi pada 3 soal ini. Ketika menerang kalian goyah dan roboh, bagaimana perasaan dan reaksi pertama muncul dalam diri atau kelompok? Kalau goyah jatuh, kita tentu dari tadi kita menyusunnya ada jatuh bangun itu biasa, kita merubah strateginya. Ya, jadi emosinya tidak ada, kita hanya bermain dengan happy tadi, itu yang pertama ya. Jatuh bangun kita rubah strateginya. Nah, pelajaran paling berharga yang kedua itu daya lenting apa? Masalahnya bukan di gagal membangun dengan tinggi, tetapi kita berusaha untuk mencoba lagi supaya bisa terbangun menara tersebut ya. Nah itu pengalaman kehidupan nyatanya, jatuh bangun itu biasa. Jadi bagaimanapun caranya kita tetap harus tumbuh menjadi lebih baik dari kegagalan yang telah kita lakukan itu. Ya itu aja dari Oke, tepuk Bapak Ibu untuk Alio. Kasih. Oke Bapak Ibu, secara garis besar Bapak Ibu, ya seperti ini kita kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap ada masalah apapun kita berusaha untuk bangkit Bapak Ibu, untuk memecahkan masalah tersebut. Apapun permasalahannya. Jadi poinnya ini kita jangan cepat merasa menyerah Bapak Ibu. Selalu mencoba dan mencoba. Terkadang mencoba ini bukan berarti suatu kegagalan Bapak Ibu. Coba lagi sampai hasilnya yang terbaik. Bapak Ibu di sini apa itu daya lenting atau resiliensi? Bapak Ibu silakan disimak video tersebut. Silakan Bapak Ibu pahami. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Oke Bapak Ibu, ini video yang kedua.
This is the moment that Heather Doherty brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. This is the moment that Heather Doherty brutally slammed into the ground on the last lap. Bapak Ibu, dari dua video tersebut, ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait video tersebut? Oke, Ibu Berli, silakan Ibu Berli. Oke, jadi dari dua video yang sudah ditayangkan oleh Pak Epri di depan, untuk video pertama itu diibaratkan ada sebuah boneka, itu diibaratkan sebagai kita, pribadi kita sendiri, dan itu nanti bakal ada cobaan, bakal ada rintangan, tapi kita tetap harus bisa bangkit lagi dengan cepat, walaupun nanti di akhir juga ada badai yang menerpa secara besar-besaran, kita tetap harus bisa bangkit lagi. Jadi tidak boleh cepat menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Lalu di video yang kedua itu ada pelari yang awalnya tersandung, jatuh, tapi dia tidak patah semangat, walaupun ada luka tadi di dahinya, dia tetap berlari sampai akhirnya dia bisa memperoleh juara, gitu Pak. Jadi intinya seberat apapun cobaan kita, seberat apapun rintangan di depan, kita harus tetap bisa bangkit lagi, pulih lagi, dan menata hidup kita ke depannya supaya lebih baik. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, poinnya Bapak Ibu dari video yang pertama, mungkin Bapak Ibu memperhatikan permainan anak yang bisa saya katakan, itu permainan tersebut walaupun dipukul, dilempar, tetap selalu bangkit Bapak Ibu. Begitu juga dengan video yang kedua, itu secara logika kita untuk lomba lari 600 meter Bapak Ibu sudah terjatuh dan terluka, itu secara logika bakal sulit untuk juara. Tetapi tidak yang dilakukan oleh wanita tadi Bapak Ibu, langsung bangkit, langsung mengejar ketertinggalannya dan langsung juara Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin Bapak mulai menyimpulkan apa itu daya lenting. Jadi di sini Bapak Ibu, daya lenting itu daya lenting itu Bapak Ibu atau menumbuhkan resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi itu sama dengan daya lenting ya Bapak Ibu. Kapan dia jatuh, langsung bangkit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyampaikan ke anak, bisa Bapak Ibu menggunakan bola kasti Bapak Ibu, bola karet. Anak-anak kita itu harus seperti ini. Kapan terjatuh, harus bisa bangkit kembali. Terkadang anak-anak kita Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan permainan, mereka lebih mudah menangkapnya. Jangan seperti bola tanah liat Bapak Ibu. Ketika jatuh langsung pecah Bapak Ibu. Jangan bangkit, langsung pecah.
Jadi bisa Bapak Ibu sampaikan ke anak murid Ibu. Terus juga mengapa daya lentik makin penting Bapak Ibu? Ini kejadian real yang terjadi di Indonesia Bapak Ibu. Liputan 6, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Terus ada juga siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Bayangkan Bapak Ibu, betapa rapuhnya anak kita sekarang. Ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu, termasuk di Pangkal Pinang juga tempat kita mengajar. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui, untuk ketahanan diri ini Bapak Ibu, self resilience ini mau nggak mau Bapak Ibu, anak itu harus mempunyai growth mindset dulu Bapak Ibu. Harus pola pikirnya bertumbuh. Terus juga harus mempunyai perspektif yang positif. Harus tahu kesadaran diri Bapak Ibu, emosinya stabil, dapat menyesuaikan lingkungannya, terus harus bisa mencerna masalah. Jadi untuk menjadi siswa yang kuat harus yang tahan dalam bandingan, harus ketika jatuh langsung bangkit, mau nggak mau harus mempunyai ke-7 poin ini Bapak Ibu, terutama growth mindset sama positif perspektif. Oke, next. Terus juga Bapak Ibu, ini ada pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Ini cerita si kembar Bapak Ibu. Yang pertama itu si kembar, yang A itu pemikirannya big mindset, yang kedua yaitu growth mindset. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari juga tentang growth mindset, dan harapan kami semua, harapan kita semua Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak Bapak Ibu. Jangankan siswa Bapak Ibu, ini juga terjadi di kita, terutama saya sendiri Bapak Ibu. Sering saya mengalami big mindset. Salah satunya baru-baru ini Bapak Ibu. Mengapa ini terjadi di saya ketika saya sebelum mengikuti Bimtek? Ini pemberan aja Bapak Ibu. Ketika nama saya terpilih Bapak Ibu, muncul di benak saya yang ini Bapak Ibu. Kenapa harus ku yang dipilih? Iya, itu secara tidak langsung saya sudah menunjukkan big mindset saya Bapak Ibu. Dan ketika hari pertama saya ikut Bimtek Bapak Ibu, ketika saya lihat rondol kegiatannya Bapak Ibu, di situ kan ada metode teaching. Makin saya mikirnya aneh-aneh Bapak Ibu. Apa ini harus gua? Maaf ya Ustaz Bu ya. Ternyata itu pemilihan secara random oleh PHPTK. Terus saya berpikir tidak salahnya untuk mencoba. Jadi Bapak Ibu, terus solusi apa yang saya lakukan? Saya belajar Bapak Ibu. Jadi sebelum pas kegiatan berlangsung itu kan ada beberapa jurusan, saya belajar dulu Bapak Ibu. Kebetulan itu materinya sudah di-share dulu Bapak Ibu di akun kami di ROMGTK. Jadi saya belajar terlebih dahulu. Ketika ikut kegiatan pun nggak begitu mudah ibaratnya. Minimal kalau ditanya bisa jawab dikit-dikit. Itu usaha yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin kita kasih motivasi ya ke anak, harus mindset Bapak Ibu. Yang sering terjadi di kita Bapak Ibu, yang poin ke terakhir Bapak Ibu, dikritik. Kalau big mindset ini ketika dikritik kebanyakan kita merasa sakit hati Bapak Ibu. Tetapi mulai hari ini, detik ini bisa kita jadikan terima kasih, saya akan memperbaikinya. PMP kenyataan di lapangan seperti itu. Tapi kita bisa Bapak Ibu. Justru kita sebagai orang dewasa Bapak Ibu paling sulit menerima kritikan. Salah dikritik pun kesel, apalagi benar seperti itu. Tetapi kita sama-sama memperbaiki pola pikir kita Bapak Ibu. Kita bisa, ketika kita tidak bisa, kita harus coba kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini yuk kita pecahkan sama-sama. Di sini apakah saya big mindset atau growth mindset? Yang pertama ini saya percaya bahwa kecerdasan dasar
tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini pemikiran big mindset apa growth mindset Bapak Ibu? Iya, big mindset Bapak Ibu. Kalau yang kedua Bapak Ibu, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ini big mindset apa growth mindset? Iya, big mindset. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Iya. Terus yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Terus yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakkemampuan saya. Growth mindset sudah pintar Bapak Ibu. Terus yang keenam Bapak Ibu, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth mindset. Terus yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saya tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Big mindset apa growth mindset? Iya. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini sering kita alami Bapak Ibu, terutama di anak kita. Hal yang paling simpel yang sering terjadi saya lihat ini berkaitan tentang ketika petugas upacara. Ketika kita menunjuk anak kita sebagai pemimpin, aku enggak. Sebisa ibu bangkitkan growth mindset anak tersebut Bapak Ibu. Ini tugas seorang guru yang seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita next ya Bapak Ibu ya. Ini yes, sudah. Ini di skip. Terus Bapak Ibu, satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, pujian menghancurkan resiliensi. Bukan berarti kita nggak boleh puji Bapak Ibu, boleh puji Bapak Ibu. Pujian di sini yang dimaksudkan nggak boleh secara berlebihan Bapak Ibu. Itu terkadang ini yang saya ketahui Bapak Ibu ya, fakta di lapangan. Ketika anak yang sering kita puji dan puji, ketika menerima kritikan itu bakal sulit Bapak Ibu. Justru anak itu lebih cenderung ya ngajak debat bisa. Itu fakta di lapangan. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan seperti pujian ketika Bapak Ibu menunjukkan global atau fokus pada orang, kamu hebat. Bapak Ibu bisa ganti dengan kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Jadi kata-kata dukungan yang dibutuhkan untuk membangkitkan resiliensi Bapak Ibu. Kalau orang dewasa sebagai subjek, ibu, bapak bangga padamu. Kalau anaknya sebagai subjek, Bapak Ibu, kamu pasti bangga pada dirimu. Seperti itu yang kita sampaikan ke anak Bapak Ibu. Begitu juga orang dewasa sebagai pengontrol. Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Bapak Ibu bisa diganti kata-katanya. Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kalau fokus pada kesempurnaan hasil, mungkin Bapak Ibu sering ngomong, wah suaramu merdu sekali. Bapak Ibu bisa ganti, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kamu memang anak tak patuh, tidak pernah mengucapkan ibu. Terus Bapak Ibu bisa ganti dengan mendorong keberaniannya. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh, ayo coba terus. Jadi kata-kata dukungan ini membuat anak itu selalu belajar dan belajar Bapak Ibu, tidak stuck di tempat. Itu yang dimaksudkan pujian menghancurkan resiliensi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke Bapak Ibu, ini saya memberikan satu contoh Bapak Ibu. Di sini saya buat seolah-olah seakan-akan kasusnya ini membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Situasi tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Misal dalam suatu pertandingan lawan itu lalui kartu merah, tiba-tiba di menit 90 kebobolan kalah.
Mungkin kita sebagai pelatih pasti sekecewa-cewanya Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita lakukan Bapak Ibu, biar tumbuh daya lentiknya, biar resiliensinya bertumbuh, kita harus ada poin empati dulu Bapak Ibu. Terus pengakuan usaha, harus ada perspektif positif, menegaskan nilai diri, terus ada tawaran dukungan atau harapan ke depan. Jadi si pelatih mengisyaratkan ke anak siswanya ini ketika kamu dibina, meskipun impian bina kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Di situ ada perasaan validasi perasaan Bapak Ibu. Terus usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Terus itu pengakuan positif Bapak Ibu. Poinnya terus mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan, tegak kepala tim. Itu yang saya gambarkan inilah salah satu cara kita menumbuhkan resiliensi kepada kita Bapak Ibu. Kita boleh mengkritik Bapak Ibu, kita boleh istilahnya itu memberi kesalahan sih, menjelaskan kesalahan yang dia lakukan seperti apa Bapak Ibu. Tapi poinnya ketika kita sudah kritik, kita motivasi kembali Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, ini istilah nama polanya itu pola apresiasi, koreksi, apresiasi. Di sini juga nanti Bapak Ibu, nanti kita bakal pengaplikasinya, nanti saya bikin per kelompok. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika anak ada masalah Bapak Ibu, terkadang kita harus ada diawali apresiasi dulu. Terus di tengahnya kita koreksi dan diakhiri apresiasi lagi. Bapak Ibu, ini kenapa ada bentuk seolah-olah burger Bapak Ibu? Ini teori dari sana memang seperti itu Bapak Ibu. Ini istilahnya yang pertama itu ada lapisan pembuka atau roti bagian atas Bapak Ibu. Terus yang kedua inti, dan terakhir ini diakhiri lagi roti lapisan penutup atau roti bawah. Bapak Ibu, nanti kita coba kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya Bapak Ibu. Di sini ketika kita mengapresiasi kamu sudah mengerjakan upaya terbaik kamu, ini kita apresiasi dulu. Terus di tengahnya ini Bapak Ibu jangan lupa kita koreksi dulu Bapak Ibu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu menonton, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Terus yang ketiga, Bapak percaya kamu pasti bisa. Apresiasi, dikoreksi dulu, baru kita kasih apresiasi lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini lembut dan tegas. Kenapa itu ada kata tega dulu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu ilustrasikan seperti burung ini Bapak Ibu. Ini ibunya burung tersebut, ini anaknya. Untuk bisa terbang terkadang butuh kesannya tega Bapak Ibu. Tega di sini kita ada unsur tegas. Jadi memang sepertinya realitanya kita. Tegas di sini kita tega Bapak Ibu kita. Dan yang bikin anak kita terkadang sulit kita menasehati sulit mencontohkan kita. Bapak Ibu bisa Bapak lihat ini ada 4 kotak Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu dulu Bapak Ibu. Tidak tegas tapi lembut. Itu hasilnya kalau orang tuanya objek, anaknya jadi subjek. Orang tua yang kalah, anaknya
menang Bapak Ibu. Kalau kita tidak tegas, kalau lembut Bapak Ibu ya, pasti orang tua yang menang Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tidak tegas, tidak lembut, kalau orang tua dan anak jadi objek, orang tua dan anak sama-sama kalah Bapak Ibu. Terus yang ketiga Bapak Ibu, tegas tidak lembut. Kalau orang tua objek, anaknya subjek, anaknya objek, orang tua menang, anaknya kalah. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, kita poinnya di sini Bapak Ibu, tegas, lembut. Tegas ini penekanannya ini tega dulu Bapak Ibu ya. Tegas seperti yang dicontohkan guru ini. Kalau posisi orang tua dan anak sama-sama subjek, orang tua menang, anaknya menang Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, tugas terakhir kegiatan kita yang terakhir di sini saya memberi kegiatan aplikasikan kita hari ini Bapak Ibu. Di sini ada praktek memberi feedback dengan teknik burger dalam kelompok kecil beranggota 3 orang. Buatlah 3 contoh situasi di mana siswa Anda mengalami kegagalan. Terus tulis kalimat dukungan dengan formula seperti di bawah. Di sini nanti ada diawali dengan apresiasi, di tengahnya koreksi, diakhiri apresiasi lagi. Jadi Bapak Ibu, saya minta kita bikin kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Kita praktikkan, kita simulasikan kalimat tersebut. Nanti di sini 3 kelompok itu nanti ada yang berperan sebagai guru, murid, dan observer. Observer ini Bapak Ibu yang mengamati antara guru dan siswa. Jadi kita simulasi seolah-olah kita melakukan konseling Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru, yang satunya lagi yang mengamati apa konseling yang dilakukan oleh guru tersebut. Oke ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu izin, nanti ketika selesai bikin, nanti masing-masing kelompok bakal ada menyampaikan hasil konselingnya Bapak Ibu. Tentunya berkaitan tentang teknik burger ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ditentukan dulu kelompoknya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 nggak apa-apa ya 4 orang. Nanti observernya ada 2 berarti. Terus kelompok 3 mana 3? 4. Ini kelompok 4. Bapak Ibu silakan lakukan seolah Bapak Ibu melakukan konseling ke anak tersebut. Yang observer amati apa yang dilakukan siswanya, apa yang dilakukan gurunya.
Sudah. Oke, Bapak Ibu, dari 4 kelompok ini, kelompok mana dulu yang ingin bersuara? Oke, ini yang bersuaranya yang observer ya Bapak Ibu, mengamati percakapan antara guru dan murid. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari percakapan yang disampaikan oleh ibu guru dengan muridnya, itu sudah terstruktur sandwich feedback, apresiasi, koreksi, dan apresiasi akhir. Dari tanggapan yang kami tangkap dari ibu guru tadi, Ibu Yuni. Jadi beliau ini sudah menyampaikan yang namanya nilai-nilai mata pelajaran lainnya itu sangat memuaskan. Itu Bapak Ibu. Dan beliau juga membuktikan bahwa apresiasi terhadap muridnya itu bagus. Karena kenapa? Karena beliau tadi berbicara ini bahwa kata Ibu Yuni yang kami dengar tadi, bahwa kata Ibu Yuni, kamu itu sudah membuktikan bahwa kamu itu adalah murid yang cerdas dan mampu belajar dengan baik. Dari itu Kak Yuni. Yang kedua itu adalah karena permasalahannya bolos mata pelajaran, Ibu Yuni juga menyampaikan bahwa membolos belajar matematika menghambat potensimu dan merupakan pelanggaran serius terhadap aturan sekolah. Jadi sesuai dengan aturan kita bahwa di sekolah kita kalau kekurangan pelajaran maka akan mendapat sanksi juga. Tapi Ibu Yuni menyampaikan dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di akhir bahwa tadi Ibu Yuni menyampaikan bahwa saya melihat ada kegigihan. Jadi alhamdulillah dengan murid tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuni, akhirnya bahwa Ibu Yuni memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang disampaikan oleh muridnya. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi untuk kelompok 3 itu gurunya Ibu Yuni, siswanya itu Pak Leo. Dari hasil pengamatan dari Pak Rasul sudah melakukan teknik burger ya Pak. Ada apresiasi, terus di situ juga apresiasi awal, terus di situ juga ada koreksi, dan diakhiri lagi apresiasi di akhir. Oke, kelompok yang lain ada lagi? Oke, silakan dulu Ibu. Baik, dari hasil pengamatan observasi yang sudah dilakukan, setelah saya amati dari konseling dengan teknik burger tadi, seperti yang dia katakan, kontribusimu dalam merangkum ide-ide kunci di kelompok sangat membantu dan efisien. Itu adalah apresiasi awal. Kemudian, yang seperti Ibu Alia katakan lagi, saya perhatikan kamu cenderung mendominasi diskusi. Pastikan semua anggota mendapat giliran bicara. Itu adalah koreksi. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan semangat kerjamu yang tinggi dan kejelasan ide yang kamu sampaikan membuat kelompokmu bergerak maju dengan cepat. Itu merupakan apresiasi terakhir. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Poinnya yang dilakukan oleh guru tersebut sudah menggunakan teknik burger ya Bapak Ibu ya. Sudah melakukan apresiasi awal, terus ada refleksi, terus apresiasi lagi di akhir. Oke, 2 kelompok lagi Bapak Ibu silakan. Terima kasih Pak Epri. Tadi itu kita konseling tentang ceritanya gurunya si Bu Fitri dan muridnya itu si Bu Fitri. Itu ceritanya dia meledek temannya. Terus tadi setelah saya amati dari konseling teknik burger ini, untuk apresiasi
Pak Epri. Di sini kami bertiga memposisikan diri sebagai, saya sendiri sebagai observator, ya, orang di luar guru yang melakukan konseling. Di sini ada saya sebagai observator, terus Ibu Lista sebagai guru BK yang sedang melakukan konseling, juga memberikan nasihat kepada, di sini ada Ibu Nia sebagai murid, yang mana di sini menggambarkan situasi keadaan peristiwa yang mana Ibu Nia selaku murid itu kepergok atau ketahuan merokok. Nah, terus oleh Ibu Lista sebagai guru BK yang kebetulan menangani itu langsung memberikan penanganan di dalam pemberian motivasi kepada Ibu Nia dalam hal ini selaku siswanya yang ketahuan merokok. Di dalam komunikasi Ibu Lista sebagai BK yang memberikan motivasi itu, saya mendengar ada statement bahasa yang disampaikan oleh Ibu Lista sebagai konselor itu mengatakan bahwa ingin menghargai kejujuran dan keberanian dari Ibu Nia, ya, selaku siswa yang ketahuan merokok. Jadi disampaikan, ayo Ibu ingin menghargai kejujuran kamu, menghargai kejujuran kamu, keberanian kamu untuk menyampaikan yang sebenarnya. Benar nggak kamu merokok seperti itu? Itu disampaikan dan itu bisa dikategorikan sebagai dalam hal ini materi yang disampaikan adalah apresiasi awal. Terus ditambahkan juga dalam fragmennya, dalam cerita gitu kan, fragmen itu drama yang dimainkan gitu. Ibu Nia yang selaku siswa yang ketahuan merokok tadi gitu, secara gestur bahasa tubuhnya ya menunjukkan rasa penyesalan, walaupun belum ada statement dari mulutnya atau dari pernyataannya secara lisan keluar gitu kan, saya menyesal, tapi dari bahasa tubuh bisa menunjukkan bahwa dia menyesal. Itu juga bisa menekankan kepada apa yang sebelumnya disampaikan Ibu Lisa sebagai konselor gitu BK, itu menekankan juga memberikan gambaran kepada hal-hal yang terkait dengan peraturan tata tertib sekolah, yang mana dalam hal ini si Ibu Nia melanggar peraturan sekolah dengan merokok di area lingkungan sekolah, itu melanggar. Dan pada sesi berikut yang ditunjukkan di dalam dialog mereka gitu, pada akhirnya Ibu Nia selaku siswa yang merokok tadi menyatakan permintaan maafnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kedepannya. Itu bisa dikatakan apresiasi akhir. Jadi mungkin dalam pengamatan saya, dampak positif struktur sandwich feedbacknya itu, ini adalah satu, membangun jembatan kepercayaan, dua, mengkaitkan konsekuensi dengan diri, tiga, memberikan harapan atau orientasi masa depan. Jadi tidak semata-mata hanya fokusnya untuk pemberian hukuman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Wow, keren. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita semua kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, Bapak Ibu
Selamat pendekar. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, yaitu tumpukan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa belajar kembali dengan jurus yang lain. Dan di sini juga saya berharap kita tidak henti-hentinya Bapak Ibu mengupgrade diri kita, biar kita nggak jauh ketinggalan Bapak Ibu. Di sini juga saya mengucapkan minta permohonan maaf, mungkin dalam penyampaian saya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Di sini nama juga manusia ya Bapak Ibu. Tempatnya salah, tempatnya hilang. Mohon dari itu saya minta maaf. Akhir kata,